Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, amin. Nah, Kak Elsa, Kak Moren, Kak Rizky, dan Kak Mesa senang sekali bisa ketemu lagi sama adik-adik dalam IMPA hari Minggu. Adik-adik, walaupun kita tidak bergereja di gedung gereja, tapi kita bisa ibadah saat ini dengan menggunakan video. Nah, siapa di sini yang sudah mandi? Siapa yang sudah sarapan? Wah, pinter ya kalau udah mandi dan udah sarapan. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik yang belum ada Alkitab, coba diambil dulu Alkitabnya. Sehingga nanti pas udah ibadah, kita bisa beribadah dengan baik. Oke, coba di pause dulu, diambil Alkitabnya. Sudah diambil Alkitabnya? Oke, berarti sekarang kita udah siap mulai ibadah kita. Pertama kita akan nyanyi Aku Gereja Kau Pun Gereja dengan bangkit berdiri. Oh ya, adik-adik bisa lihat gerakannya ya dari Kamoren. Musik. Adik-adik, lebih semangat. Adik-adik, sekarang boleh bersaat teduh. Kakak persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Nah, adik-adik setelah menyanyikan lagu tadi sudah pada semangat belum? Nah, kalau gitu sekarang untuk menambah semangat kita, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi. Lagunya berjudul Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik pasti tahu kan lagunya? Adik-adik juga pasti tahu kan kalau lagu ini ada gerakannya. Yuk kita berdiri menyanyikan lagu ini dengan gerakannya dan bersemangat. Musik.
kita memulai ibadah kita sebelumnya mau berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu sayang sama kami. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun secara fisik kami tidak beribadah bersama teman-teman kami di gereja, namun kami tahu hati kami bersama-sama memuji Tuhan saat ini. Tuhan, saat ini kami telah siap untuk beribadah, kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan, supaya dalam ibadah ini kami boleh beribadah dengan baik, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu selanjutnya yaitu Yesus Sayang Padaku. 1, 2, 3. Sekali lagi ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati kami, kirim Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak layan yang akan memberitakan tentang firman-Mu. Berikan hikmat ya Tuhan supaya dapat menyampaikan setiap firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya dari Injil Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38. Sudah pada siap? Kita baca sama-sama ya. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sekarang coba adik-adik kupingnya diliatin. Coba, sudah. Duduk yang manis, kita akan mendengarkan tentang cerita tentang firman Tuhan.
Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku. Diam-diam masuk kamarku. Dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Nah, adik-adik, setelah melihat video tadi, kita jadi tahu kan artinya mengampuni. Ya betul, mengampuni itu artinya kita memaafkan teman kita, Kak Rizky. Nah, jadi kalau ada teman kita yang berbuat salah dan minta maaf, kita harus memaafkan dia. Iya, benar sekali. Nah, kakak tahu nih, kalau anak-anak TK nih biasanya ya, anak TK tuh marahnya sama temennya gara-gara berebutan mainan, Kak Elsa. Kalau misalnya udah rebutan mainan, sampai ada yang jerit-jerit, sampai nangis-nangis. Aduh, pusing deh kalau kayak gitu. Nah, adik-adik kalau misalnya nanti temennya udah rebutan mainan, terus mainannya udah dikasih ke adik-adik dan minta maaf, adik-adik harus maafin ya. Ya, betul sekali Kak Rizky. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus memaafkan teman kita? Kenapa tuh Kak Elsa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memaafkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi karena itulah Kak Rizky, kita juga harus memaafkan orang yang sudah berbuat salah sama kita. Apalagi kalau dia sudah meminta maaf. Seperti itu. Demikian firman Tuhan kita hari ini Kak Rizky. Ya udah adik-adik, siapa di sini yang mau memaafkan temannya? Coba tunjuk tangan. Semua pasti mau ya memaafkan temannya. Walaupun Kak Rizky tahu tuh pasti susah tuh buat maafin temennya. Betul ya kan? Kak Rizky. Tapi adik-adik seperti yang tadi dibilang Kak Elsa, Tuhan aja udah maafin kita. Masa kita gak mau maafin teman kita? Oke? Semuanya bisa maafin temannya? Pasti bisa. Kita tutup firman kita ya. Iya. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Yesus Berpesan. Adik-adik bangkit berdiri ya. Musik. Adik-adik.
adik-adik, sekarang saatnya kita doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di tengah pandemi virus corona ini ya Tuhan, kami masih tetap bisa mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami tidak bersama-sama berkumpul di IMPA pada hari Minggu ini ya Tuhan. Tapi kami tetap bisa mendengarkan firman-Mu tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja GPIB Kasih Karunia ya Tuhan, yang mungkin minggu ini masih belum bisa untuk beribadah bersama-sama. Engkau berkati ya Tuhan, biarlah kami dapat beribadah bersama-sama melalui media online ya Tuhan. Supaya biarlah virus ini cepat selesai ya Tuhan, biarlah kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bersekolah di rumah ataupun ulangan di rumah ya Tuhan, Engkau berkati mereka, biarlah mereka dapat mengerjakan setiap ulangan dengan baik, buatlah mereka untuk tidak malas belajar dan selalu bersungguh-sungguh ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap ungkapan syukur dan doa kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami di rumah. Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan berikan berkat yang melimpah. Begitu juga dengan teman-teman kami yang sedang sakit dan orang-orang sakit di rumah sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para dokter dan perawat yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan lindungi mereka supaya mereka juga tetap sehat. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh menyayangi kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mau mendoakan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, serta orang-orang yang berada di pemerintahan hingga dengan Ketua RT. Tuhan, setiap pemerintah saat ini sedang berjuang di tengah kondisi bangsa yang tidak mudah. Tuhan kiranya berikan kekuatan, berikan kesabaran, Tuhan juga mampukan setiap perangkat pemerintah yang ada untuk boleh menangani situasi saat ini yang cukup sulit. Tuhan, kami yakin dengan bantuan dan kekuatan dari Tuhan, kami dapat dan mampu sanggup untuk menghadapi keadaan saat ini. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap warga negara yang saat ini sedang berdiam di rumah, sedang menjaga jarak satu sama lain. Tuhan, bantu kami untuk boleh disiplin dalam menjaga jarak demi kebaikan sesama kami. Tuhan kiranya juga mampukan dan kuatkan kami untuk boleh melewati masa ini, sehingga pada akhirnya jika wabah virus corona sudah selesai, kami boleh kembali ke aktivitas kami seperti biasa. Bantu kami Tuhan untuk bisa mematuhi setiap perintah yang diberikan maupun arahan yang diberikan oleh pemerintah, supaya kami menjadi warga negara yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mampu untuk turut serta dalam memberikan bagian kami kepada bangsa dan negara kami, menurut kemampuan kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Engkau berkati kami. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai, ibadah kita juga udah selesai. Sekarang adik-adik boleh bersaat teduh. Amin. Ibadah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan minum yang sehat, selalu rajin belajar dan jangan lupa untuk membaca firman Tuhan. Kak Elsa, Kak Mauren, Kak Mesak, dan Kak Rizky mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dah.